beta yakin sungguh hari ini ketum berapi-api dan lain sebagainya, tapi kalau bapak dan pulang ke rumah, kalau bapak dan pun kiblat dan perasaan lain kembali, ketum rubuh kembali. Beberapa partai yang mengusung hari ini nomor 1 pasangan ajaib yang selalu kita hormati, tokoh adat, tokoh masyarakat, lebih khusus Panwaslu atau Bawaslu, dan yang kami hormati adalah bapak-bapak dari pihak Polsek dan Kodim yang sangat kami banggakan. Singkat cerita, karena mengingat waktu, beta hadir di sini, ingatan beta kembali pada 2015. Di mana kita mengusung pasangan yang sama. Kita dari tadi hanya melihat bahwa terjadi kemunafikan dalam diri kita selama ini, yang patut diperbaiki adalah moral, keyakinan, dan kepercayaan. Tidak perlu kita salahkan kandidat nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan lain sebagainya. Karena kita juga adalah bakal calon yang memang belum dirahmati oleh para leluhur dan yang maha kuasa. Tapi kalau memang keinginan perubahan itu adalah dari rakyat sebagai wujud kedaulatan, diwujudkanlah. Saya 15 tahun jadi politisi, telah mengevaluasi perjalanan panjang, dan titik kelemahannya adalah di tangan yang memiliki kedaulatan itu sendiri. Ternyata ketong dan ketong saling mendustai dan saling membohong. Dan itu realitas selama ini. Kampanye seperti ini adalah momen untuk kemudian mendengarkan visi misi program kerja, untuk kemudian sebagai yang memiliki hak kedaulatan mengawal itu sampai tercapai target yang dicatatnya atau tidak. Tapi yang terjadi itu hanya euforia, tepuk tangan, hore, pulang, kemudian lupa besok kandidat yang lain datang dan lain sebagainya. Kalau bicara dalam konteks adat dan tatanan kepribadian orang buruh dan Ambarawa, sekali A adalah A karena hidup dengan aturan yang membangun komitmen dan kepribadian itu sendiri. Itu yang harus kemudian dipatrikan dalam hati, dikomitmen dalam diri. Karena kalau ketemu mau dendam, ketemu maunya, maka hari ini juga mungkin tidak layak beta berdiri di sini untuk kampanye para Pak Boy dan lain sebagainya. Karena memang ketemu telah melakukan kesalahan besar yang kemudian Katong harus tarik benang kusutnya untuk melakukan perbaikan. Kalau mau berubah betul, berubah. Jangan jadinya manusia munafik yang kemudian Katong hanya hadir untuk kemudian meramaikan, tapi tujuan daripada keramaian itu apa? Katong sentahu. Ini kesalahan besar yang seharusnya suka atau tidak suka, mau benci silakan, tapi perubahan itu ada tidaknya di tangan rakyat dan kampung YMCC itu sendiri yang hari ini. Tadi Ketua Gerindra sampaikan betul, Katong terlalu berapi-api 2015. Alhasil komitmen yang Katong bangun itu, Katong tidak berharap lebih, tapi berharap perubahan seperti masyarakat Buru Selatan berharap. Tapi yang terjadi adalah ternyata Katong sendiri karena bangga dengan komitmen sebagai anak negeri, Katong akhirnya rubuh. Dan itulah realitas hikmah daripada sebuah perjuangan. Beta terkadang tidak sependapat dengan orang-orang yang bilang politik itu identik dengan parlente. Yang parlente itu karakter manusianya. Politik itu adalah strategi. Katong yakin bahwa semungkin Rasulullah menjadi orang yang terbesar dan memiliki nomor pertama sebagai orang yang berpengaruh di dunia. Karena dia memiliki strategi untuk bagaimana sasaran dan tujuan yang diemban sebagai amanat dari Allah itu tercapai. Itu adalah strategi politik. Tapi yang terjadi adalah politik itu bagaimana hari ini beta dapat ambil dari sini, besok dari sini, kemudian Katong bangga kembali Katong cerita bahwa betapa merendahnya moral Katong sehingga Katong bangga dengan saling mendustai dan saling membohong. Ini harus dirasakan dan kemudian direnungi perjalanan selama ini. Tuhan kasih Katong mata perlihat, kasih telinga berdengar,
hati-hati perasa dan timbang. Perjalanan pemerintahan selama ini hasilnya apa? Seperlu katong lala kampanye untuk kemudian saling memfitnah dan lain sebagainya. Tapi keyakinan itu ada di tangan Bapak dan semua. Karena besok katong kampanye hari ini sampai suara habis dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata habis kampanye selesai, lalu ternyata besok kondisi yang sama terjadi, katong mau bilang apa? Sementara kedaulatan itu, suara rakyat adalah suara Tuhan, dan suara Tuhan itulah yang menghantarkan calon bupati untuk kemudian memimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Itu yang kemudian sekarang kita mohon, kita pegang kaki dari ujung kaki sampai kepala, untuk kemudian sadari hal itu, lalu kemudian menjadi renungan panjang. Untuk kemudian bila perlu panggil leluhur datang tanya, besok ini kira-kira ketemu harus kemana untuk kemudian negeri ini. Dan sisi lain ketemu bilang ketemu orang ada ketemu pun keyakinan agama, tapi kemudian lagi-lagi ketemu mendustai dan kembali menginjak-injak tatanan adat dan aturan itu sendiri. Itu sebenarnya simbolis. Beta jujur saja memang selalu keras. Dan jujur kemarin kalau kata data itu kita mau lihat orang-orang kita bunuh dia dari Selatan sini. Karena satu orang yang berbuat, dia berpengaruh kepada orang lain. Saling mendidik. Kenapa dia itu kemarin parlente bisa? Oh, besok lagi kita parlente. Akhirnya apa? Kata menjadi manusia bapak parlente sepanjang jam. Mau bikin perubahan bagaimana sementara di dalam diri Katon tidak mau jujur melihat hasil pandangan mata, tidak mau jujur melihat hasil pendengaran. Tidak mau mengakui rasa Katon selama perjalanan selama ini. Tabrak kaki ke bawah padahal biasa saja. Nanti pulang sampai di rumah baru menyasar. Itulah yang kadang-kadang Katon tidak sadari, tapi kemudian itu terjadi berulang-ulang. Jadi sebenarnya besok ini mau A atau B atau Z tergantung dari saudara semua yang hadir pada saat ini menyaksikan kampanye di sore hari ini. Jadi kita kadang-kadang bingung juga sebenarnya. Dong nanti terakhir bilang, politisi mau tidak mau akhirnya menyesuaikan diri dengan cara-cara masyarakat. Terlalu jujur, rubuh. Sejujur, ke bawah ini bagaimana ketemu atau dong masyarakat ini. Jadi ini serba salah kita menilai bahwa rel kehidupan yang disebut dengan bahasa agak kerennya dekadensi moral itu semakin hari semakin bergeser. Dari para petua para leluhur yang kemudian diyakini pada saat momentum-momentum tertentu. Ini harus dirubah. Kalau memang betul hari ini datang, mendengar lalu melihat di antara 1, 2 dan 3, lalu kemudian ada penilaian mendasar. Oh ini satu anak kampung. Oh ya sudah. Dan kemudian ada iming-iming lain yang kemudian merusak tatanan ini. Jadi beta hanya berharap itu dan kemudian beta yakin sungguh hari ini ketum berapi-api dan lain sebagainya. Tapi kalau bapak dan pulang ke rumah, kalau bapak dan pun kiblat dan perasaan lain kembali, ketum rubuh kembali. Oleh karena itu beta harap sungguh dari pasangan dari Pak Ketua Gerindra pada saat Pak Jadat kampanye awal, kemudian Pak Fenci tadi Ketua Fraksi Golkar dan lain sebagainya, adalah pemaparan yang harusnya menjadi bahan pertimbangan dan pengkajian mendalam. Ini mau begini terus ke, mau kiri ke, mau kanan, ataukah mau seperti apa? Besok yang coblos Bapak dan semua termasuk Katong. Tapi kemudian rakyat yang lebih banyak yang memiliki kedaulatan untuk melakukan perubahan di negeri ini. Itu yang paling penting. Kita mau bicara bahwa kemarin 2015 ke atas dan 14 ke atas dan lain sebagainya, Bapak dan teman-teman DPR ketemu sangat kasar dan tidak mau toleran. Bapak Sami Adi dan lain sebagainya. Toleran dalam rangka membela hak-hak dan kedaulatan rakyat. Tapi kemudian setelah berpikir, setelah tidak jadi DPR, ternyata hidup ini bisa terlalu idealisme lagi. Katung idealisme terakhir, kalau rakyat tarik idealisme katung rubuh. Lebih baik katung jadi tukang parlente. Tapi kalau katung mau jadi tukang parlente, berarti negeri ini mau kemana? Jadi beta sepanjang lebar hanya beta sampaikan itu saja.
Karena beta di panggung YMCC ini mengkali seberapa kali beta berdiri. Dan terakhirnya kemarin juga katong kalah 500 suara dari Kecamatan Waisama. Beta takutkan besok katong kalah kembali. Kalau semua kalah ya besok jalan. Jadi beta hanya singkat saja, beta pesan moral itu saja. Dan kemudian karena mengingat waktu maka beta akhiri dengan permohonan maaf. Tidak ada maksud lain yang kemudian dikandung penyampaian tadi, tapi kehendak adalah bagaimana atau melihat secara akal pikir dan pandangan yang tajam, kemudian naluri yang memang betul-betul naluri orang buruh untuk kemudian menentukan sikap besok ini. Ya nomor satu. Kita pikir itu saja, kurang lebihnya kita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.